Hari ini ngobrol sama Dani Beler dan Ajis 2 Ibu. Halo Bang. Nah hari ini gue mau ngomongin stand up sebenarnya. Oke. Ngomongin stand up komedi nih. Dan pas banget sekarang jam 11.14. Kenapa? Hah? Kenapa hubungannya? Iya pas gitu jam 11.14. 15 berarti enggak? 11-15. Pas gak? Kalau Bentar ya. 37. Nggak usah bang, nggak usah sampai 15. Nggak usah dihitung. Enggak, pas karena gue belum sarapan. Terus gue mesenin kalian ini namanya Halal Pack dari Latrop. Wow. Jadi ini ada restoran ala Melbourne buka di dekat rumah gue. Oh. Terus gue pesenin ini. Nah terakhir gue ke Melbourne, gue ikut Melbourne Comedy Festival. Jadi pas nih, karena di sana gue makan beginian, di sini makan beginian, terus sama ngomongin komedi juga. Gue pas-pasin aja. Tapi dia buka di tempat dekat rumah lu udah berapa lama? Berapa lama ya? Tahu gak? Nggak tahu kenapa. Nggak tahu tuh udah lama terus dia nungguin lu beli gitu. Mana nih Radit nih, anak seraya beli dong gitu. Tapi ternyata tau gak fun fact-nya ini ternyata yang punya tempatnya itu adalah kakak dari pacarnya Edgar, adik gue. Oh. Dan gue baru tahu pas gue makan di situ. Stand up komedi gimana Jis? Lo mau bikin ini kan? Stand up ya? Gimana sobat? So far sih kalau ngomongin persiapan udah 70-80 bang, udah 70-80%, tinggal secara produksi udah aman, tapi belum happy banget. Maksudnya, Gimana tuh? kalau ngomongin margin ya, Profitnya maksudnya? Profitnya masih belum ketawa lepas. Cuman kalau acara pasti jalan. Berarti apakah memang tiketnya belum semua habis atau gimana tuh? Nah karena kita kan banyak nih bang, lebih banyak sekitar 4.000. Kalau Jumlah tiket? Jumlah tiket. Yang tahun lalu? Kayaknya 3.000 pas, 3.000 lebih dikit lah. Oh ini lebih 1.000. Lebih 1000-an. Lalu. Karena tepatnya lebih banyak penontonnya, jumlahnya bukan yang nggak laku, tapi memang masih ada yang kosong aja. Dan itu juga cuma beberapa. Tapi kan harga juga naik jauh ya. Iya. Lumayan. Masih kemakan sih. Ngeri banget nih penonton stand up. Kita nggak pernah tahu itu batas angkanya berapa tahu. Betul. Iya betul. Iya nggak sih? Betul Bang. Lo gimana? Kan lo ada show juga. Betul Bang. Itu berapa tiket harga? 200 Bang, flat 200.000 semua tuh. semua kota. Gue baru naikin tuh 25.000. Iya, di 295. 295 di mana kita put Solo sama Pekanbaru. itu dua kota terakhir. Kota-kota terakhir ya. Karena ternyata semua naik ya. Semua naik ya. Tiket naik. Hotel, tempat, Iya, naik naik semua. semua. Akhirnya udahlah kita naikin aja 25.000 gitu. Kenapa kalian juga? Karena kalian yang banyak ngisi di cerita sialku. Ya. Yang kemarin selama 61 show. Ya. Nah, apa pengalaman kalian selama ngikutin cerita sialku? Yang sialnya dulu bang ya. Oke. Kalau sialnya gue ini kena sialnya di Serang. Lucu lagi kena sialnya. Di Serang tuh waktu itu. Jadi habis show 1, kita kan masih 2 show tuh. Cuma Pekanbaru kan ya, yang 1 show aja kan. Malam. Jadi habis show 1, groges semua badan bang. Jadi kayak Lo enak badan? gak enak badan tuh. Tumben. Padahal kita berangkat, gue sama Dani berangkat dari Jakarta aman-aman aja ya. Aman-aman aja Bang. Masih di rest area, masih ngetawain orang yang jual mobil kok di rest area. Siapa yang mobil? Emang ada? Ada bang, di rest area tuh ada orang yang jual mobil. Siapa yang mobil? Jual ya? mobil di rest area? Janjian tuh oleh-oleh sih bang. Saya dari Jakarta nih oleh-oleh mobil mungkin gitu kali. Tapi kan gak langsung turun juga ya Benar, mobil. Bang. Terus. Jadi masih santai lah. Nah pas abis show 1 tuh ngedrop gitu. Akhirnya kan kita kan di hotel tuh ada layanan pijat juga kan. Iya. Gue langsung datang ke area pijatnya, terus gue bilang mbak saya nggak mau pijat tapi mau dikerok doang. Oke tapi nambah 100.000 mas. Lah ya udah nggak apa-apa gue bilang. Lah, kalau dikerok jadi nama ya? Iya mau kok juga infonya juga terlalu too much info bang, maksudnya ya udah sih kalau emang mau nambah nggak apa-apa, nggak usah tapi nambah ya bang cepet. Ya siap siap nambah. Dia tahu jangan-jangan nggak tahu ini bisa bayar nggak gue lebih Betul. 100. Iya, betul Bang. Jangan ngikut acara kali bayar kan. Iya. Kerok udah pokoknya tuh setelah break show 1. Nah abis show 1 iya sore-sore gitu. Nah, barulah udah kelar kerok, nah udah Enakan Bang. ngantuk. Itu tuh ngantuk. Enakan. Itu sih gue dapat kena sialnya di situ sih. Sama kalau lagi nggak ada beler, gue kena sial. Kenapa tuh? Karena yang ganti Yono. Wah, itu Bang. Itu sial tuh. Sialnya berbentuk itu bang. Emang nyebelin sih dia sih. Ketempelan. Kalau gue sialnya apa ya? Coba gue pikir-pikir ya. Karena semua tuh udah, terutama cerita sialku ya, itu udah kayak rutin sih. Ya. Semenjak cerita cintaku yang
pertama 2019, habis itu kita sempat break gara-gara Covid, lanjut cerita cintaku yang berikutnya, lanjut lagi cerita sebelku, lanjut lagi cerita sialku, which is tuh breaknya antara yang 3 terakhir tuh 2 bulan. Total kita udah bikin 200 show, bener nggak Put? Oke. Lebih nggak? 200 kali naik panggung berarti. Oke. Udah kayak ini aja, udah kayak rutinitas yang ya udah gitu. Jadi gue nggak sempat mikir apa sialnya apa enggak gitu. Yang gue takutin paling cuman sakit kalau gue. Ya. Dan momen-momen sakit itu ya lumayan apa ya? Lumayan pernah lah gitu. Maksudnya gue pernah lah sakit menjelang show, walaupun nggak sampai mau batalin ya. Yang di Depok gue lagi diare. Sampai si Nurul gue minta siapin ini, coba cek di ada popok dewasa. Popok dewasa. Oh iya. Kalau terjadi kejadian kenapa-napa gitu kan, which is, akhirnya sih nggak dipakai juga gitu. Itu cuma cerita sebel. Sebelku. Oh iya. Kalau ini paling nggak enak badan doang itu pernah tuh. Tapi gue lupa persisnya di mana. Itu terus gue share juga ke follower gue storyin, gue bilang sebenarnya gue lagi gak enak badan, tapi DM gue kayak bilang nggak kelihatan segala macam. Karena kadang kalau begitu naik panggung Beda tuh, udah nggak kerasa ya. udah beda total gitu. Jadi momen sial tuh apa ya? Paling terakhir yang kita main di Pekanbaru. Lu kan manggil gue. Iya. Gue lagi di WC itu. Bener bang. Lu tahu nggak gue lari? Oh gitu. Iya, lari gue. Tapi sempat disletingin dulu. Langsung. Kita sering soalnya bang. Gimana tuh? Manggil abang tapi abangnya belum siap. Iya makanya. Gue kaget, tapi itu benar-benar show terakhir soalnya kan. Yang ini iya lu sempat akhirnya ngulang lagi kan? Ngulang lagi, gue bilang ini dia Raditya Dika. Kan belum nih, kata Pratia. Belum. Ya itu gladi resik ya teman-teman. Kita harus siap terus lama kan. Beberapa kali bang itu. Iya. Paling itu gue. Untung deket tuh toiletnya yang itu kan. Oh iya benar. Untung dekat. Kalau apa ada sial nggak? Banyak bang sebenarnya. Bukan sial sih sebenarnya ya. Apa ya momen-momen berkesan. Oh. Gitu. Apa tuh? Banyak bang. Mau dari mana nih ya? Apa? Oh ada pre-interview nih. Nah. Dani sering ganti set karena ngerasa joknya nggak kuat. Ini di Jakarta waktu kita Yang muter. bener. Iya. Maksudnya lo ngerasa nggak puas gitu? Iya nggak puas. Ingat nggak waktu di Usmar bang gue nanya, bang gua ganti set ya bang, soalnya ini nggak kuat, terserah lu aja kata abang gitu kan. Nah itu tuh di Jakarta tuh selama muter gua gonta ganti set nih. Sebelum akhirnya saklek. Sebelum akhirnya saklek. No, jadi gua ngerasa kayak masuknya agak susah nih ya gitu. Kenapa tuh? Apa karena profil ininya? Profil penontonnya? Karena materi baru aja sih bang. Oh. Jadi tapi lo ngerasa itu bahwa materi baru? Gua ngerasa. Pernah di open mic-in nggak tapi? Sesekali, tapi nggak sesering itu gitu. Oke, itu berarti di show-show awal kan? Show-show awal, betul. Dan akhirnya yang udah ajak setelah lo coba berapa kali, yang akhirnya lo bawa keliling juga sama gua? Setelah di ACS ketiga kalau nggak salah. Tuh baru lo pede tuh? Wah langsung pede gua. Wah aman nih. Aman. Penonton gua beda nggak tapi? Beda sama penonton lo? Gue juga ngurubah set kayak Beler. Oh gitu? Jadi assalamualaikum gue tuh beda-beda nada bang. Kan gue host kan ya. Assalamualaikum. Wah ini gak kena. Yang bener lah. Besokannya assalamualaikum baru bisa bang. Ada gue juga kadang. Sempet di open mic-in gak itu? Sempet itu. Sesuai arahan lu bang di 5 open mic berbeda. Gue ngelakuin itu. 5 kali bawain di open mic. Betul. Dengan penonton beda. Oh yang ini kena nih akhirnya gue lock lah. Kan namanya manusia kadang suka lupa bang ya. Iya tadi salah nih harusnya gue yang C lah, pilihan yang C harusnya jangan yang B. Sama gue juga. Ya gue mirip lah sama Dani bang, gue juga nyiapin set lah gue. Walaupun nge-host. Iya, tapi emang dia ada sakleknya. Benar, ada sakleknya. Ada formulanya tuh. Iya. Dan kena terus tuh. Betul, setuju gue bang. Oke, apa beda penonton gue sama penonton lo deh? Yang biasa lo ketemu di open mic Bogor atau di show lo? Dari mana nih kita bahas? Dari segi background mungkin ya, dari segi wawasan juga beda. Soalnya siapa yang ngomong ke gue ya? Nope ya yang pas opener jadi opener gue dari mobilnya beda bang. Gua bang itu. Oh lu ya? Gua itu. Beda. Parkiran sepi. Parkiran sepi. Tapi drop off rame. Itu udah beda bang. Udah beda itu. Jadi mereka sistemnya drop off aja kan, nggak parkir. Oke. Udah beda itu. Berarti banyak supir. Betul. Jadi maksudnya secara entah dia supir, entah dia naik online. Bang ya. Cuman kan itu lebih besar dong ongkosnya. Yes. Karena kan biar parkir paling lu satu show 20.000 gitu kan kalau ngomongin parkir ini emang udah kelihatan dari situ. Wanginya beda.
Wanginya beda bang. Wangi beda. Harum. Sesekali gue. Kok bisa lo nyium bau penonton? Sesekali gue turun bang. Jadi kalau lagi nulis cerita sial, kalau kita ngomong cerita sial tuh, kadang kan gue mau bikin bonding ke penonton nih. Cari gue tanya-tanya nih. Oh jadi lo turun dari stage? Kadang. Oh I see. Yang pakai sendal aja wangi. Maksud gue gimana yang pakai sepatu gitu. Kalau di kita kan yang pakai sendal minggir kan. Kalau di acara kita karena takut di riffing. Ini dia pede karena ya nggak apa-apa gue sendal tapi gue persiapan wangi apa rapi lah gitu. Oke. Kelihatan banget bang. Betul. Pakaian, outfit. Berani diadu sih penonton lu sama yang lain. Maksudnya jelas bang. Cocok gitu kalau mereka sebelum nonton lu. Outfit check dulu gitu. Cocok bang. Cocok. Bikin konten. Outfit check sama pasangan. Kayak Kuku sama pacarnya sering outfit check. Oke, outfit check dulu sebelum kesini. Cocok gitu. Kalau penonton maaf ya yang lain komika lain. Kalau penonton komika lain kayaknya langsung nonton aja deh. Nggak usah bikin konten outfit check deh gitu. Karena kita udah sering lihat yang kayak gitu. Betul. Kalau yang lain tuh bukan outfitnya yang dicek bang, saldo. Jadi kita berangkat nyampe nggak nih gitu tempat tujuan. Itu sebenarnya tuh kata Bang Ajis. Serius beda. Gitu ya, ternyata beda itu. Selain dari sisi mereka virgin komedi ya. Pertama kali nonton. Betul, pertama kali nonton komedi. Selain itu juga emang kelihatan. Nah, itu effortnya lebih gede ketika kadang gue ngecek di sini siapa yang baru pertama nonton stand up komedi secara langsung. Itu kalau banyak gue akan pakai pola-pola yang beda. Maksudnya tidak yang langsung ngasih jokes yang bisa dibilang dark atau hiburan. Jadi pelan-pelan main ledek-ledekan gitu. Bener. Itu buat nantinya biar Dani atau siapapun. Kalau kadang kan Rais juga tuh ya. Dia kan awalnya keras tuh. Pernah satu momen Rais ini nggak tahu kalau ini virgin komedi. Nah gue juga lupa buat ngangetin. Lupa. Nah di awal tuh sempat anyep tuh Rais awal-awal. Karena orang kaget kan. Betul. Waduh langsung gini bahasannya gitu. Sama mukanya juga kan. Agak serem nih. Iya. Gitu. Tapi set lu yang lo ubah. Akhirnya kena yang kayak gimana? Kan lo bilang lo berapa kali? Dulu kan gua berspekulasi bang bahwa penonton Bang Radit ini backgroundnya terdidik. Sehingga materi-materi yang sifatnya inferior. Misalkan lagi lihat baju ditegur SPG. Panik gua. Nah ternyata bagi penonton Bang Radit enggak. Kayak emang kenapa ditegur SPG gitu. Perbedaan referensi dan relatable aja bang. Karena kalau lu ngerasa ditegur SPG, wah ini harus beli gitu maksudnya atau gimana? Iya betul. Ya kan? Kayak ngapain sih ngintilin gitu. Takut jadi beli. Padahal cuma lihat-lihat doang. Nah kalau penonton gua ditegur, ya udah sekarang bantu gue deh. Karena gue emang mau beli. Ya betul. Jadi nggak relate. Mas emang segitunya ya? Ih asli bang. Gitu ya? Iya. Tapi memang merchandise kita habis dulu sih. Nah itu juga udah kelihatan bang. Harganya kan ya ampun harga merchandise lu ya bang ya. Maksudnya ya lu sih nggak apa-apa gitu. Mahal-mahal gitu mah udah wajar. Tapi laku kan. Kok bisa ya merchandise harga segini laku di hari H lagi. Di hari H bang. Jarang loh. Gak ada SPG lagi. Nah, itu udah. Kita tuh kadang kalau lagi mau foto bareng nungguin si orang merchandise-nya itu yang jagain counter tuh. Oh iya benar. Ya karena masih ada yang bayar, ada yang bayar akhirnya nungguin lama gitu. Paling rame di mana Put merchandise kita? Kalimantan tuh gila tuh. Kalimantan. Buying powernya tuh gue nggak ngerti lagi tuh. Wah, habis mulu. Akhirnya set yang kayak apa? Set yang general. Keresahan kayak misalkan nikah gitu. Which is penonton gue juga tuh gue menyadari banyak yang umurnya udah pada naik tuh. Itu berarti ya. Akhirnya itu yang kekunci tuh sampai belakang. Betul. Terus kalau Ajis, di tiap kota selalu ada yang bawa keluarga ngajak anaknya. Bahkan ada yang ulang tahun ngasih kadonya nonton Radit. Itu berarti lo tanya-tanya kan? Iya. Jadi kan dulu gue nyobain pola itu nanya karena gue liat ada yang lebih tua gitu kan baru ini siapa. Akhirnya kan jadi mainan lu kan tuh bang. Sebelum gue ngomong kemana-mana pada saat nulis cerita sial, gue ngecek dulu siapa yang kesini sama orang tuanya. Dan hampir tiap kota tuh ada kecuali Pekanbaru terakhir kemarin tuh. Oh iya kan gue nanya lo juga. Pekanbaru ada yang bawa orang tua nggak gitu? Tumben tuh nggak ada tuh. Makanya kan Yusril pas gantiin gue bingung kan katanya. Jogja. Ditanya sama lu kan. Ada yang bawa orang tua gak sih lo? Loh. Emang harus ditanya ya? Masalah dia bingung karena dia belum tahu ininya, belum tahu mainnya kan. Karena gue kebiasaan sih, biasa nanya lu. Karena kan itu buat awalan lu kan juga kena tuh kayak yang adalah material yang awal itu kan, yang menyasar ke para orang tua. Nah itu gue selalu nanya tuh bang, ada. Nah pernah kalau nggak salah di Bekasi itu
dia sama orang tuanya. Gue tanya, jawabannya selalu sama. Kalau gue tanya siapa yang ngajak, anaknya yang ngajak. Yang beli tiketnya anaknya seperti biasa kayak gitu. Cuma ada momen dia kayak heboh gitu. Aku yang ngajak, ya mama aku ulang tahun kata si anaknya ini. Nah itu gue mainin, oke juga ya. Agak mahal ya traktiran ulang tahunnya nih. 275 doang gue gitu ya. Nah itu bisa jadi mainan tuh. Tapi memang gue juga bingung nih kenapa kok banyak orang tua yang nonton lu. Ternyata itu juga penasaran gue. Iya ternyata itu bang, anaknya agent RD berarti. Gimana tuh jadi maksudnya? agent. Jadi dia bisa ngebawa satu orang buat nonton show lu. Berharap ntar orang tuanya ngajak teman-temannya lagi kan buat nonton lu gitu. Tapi kenapa ya? Maksud gue kayak tadinya gue pikir apa memang orang tuanya tahu gue juga atau itu yang gue nggak ngerti gitu. Rata-rata kalau gue cek tahu lu di YouTube. Nah itu selalu gue bilang gimana Radit di YouTube ngomongnya sopan ya, santun ya. Beda ya kalau off air. nanti ibu lihat ya. Langsung panik tuh dia tuh biasa. Iya. Langsung panik. Tapi memang ada juga yang misalnya tahun sebelumnya dia nonton sendiri. Ya. Habis itu tahun sekarang dia bawa ibu sama bapaknya nonton, itu juga ada. Ada yang kemarin di Solo yang ngasih kado buat ibunya, tapi dianya nggak dateng. Itu ada juga tuh. Cuman dikasih tiket, disuruh ibunya berangkat. Emang beraneka ragam sih. Ada yang ini bang, sorry bang. Ada yang tuh kayak ini keluarga inti sama menantu-menantunya bang. Aku lupa kota mana. Iya. Duduk depan kan? Duduk depan. Iya benar. Keren juga tuh. Maksudnya mungkin si ibu mertua rulesnya adalah kalau kamu mau gabung di keluarga kami, kamu harus nonton stand up comedy. Mungkin gitu syaratnya. Keren tuh. Jadi abis itu ntar anak menantunya akan posting rezeki itu memang banyak bentuknya. Punya mertua asik juga rezeki. Masuk akal bang, masuk akal. Mertuanya asik. Tapi kenapa nonton gue? Karena lebih murah daripada Panji kali ya. Panji kan lumayan juga kalau mau banyak. Bener juga sih. Iya bener, keluar duitnya banyak. Oke, kalau kota yang berkesan buat lo, ada nggak kota yang pertama kali lo injakan kaki tuh? Bali bang, waktu sebel tapi. Kenapa tuh? Lo apa ngerasanya gimana? Salah set gua. Nah, karena? Materi gua tentang sholat subuh. Di depan orang-orang Bali yang mayoritas kan Hindu. Bener. Nggak kena tuh di sesi 1. Sesi kedua gua ganti sholat maghrib. Gua bilang kena. Tapi kena waktu. Sholatnya sama. Enggak, gua ganti set ternyata. Gitu. Baru kena. Makanya Bali terakhir tuh cukup enak tuh. Enak. Bali itu termasuk yang ngagetin buat Rais waktu itu, karena ternyata asik dan seru banget. Ini pengalaman gue ya, karena kan ini Io kan kita yang ngejalanin juga ya. Jadi kita tahu lah penjualan tiket apa kan gue lihat semua. Awal-awal kita bikin Cerita Cintaku, Bali itu termasuk yang agak sulit. Berat ya? Sulit dalam penjualan tiket. Karena begitu gue buka semua habis cepet. Nah Bali tuh nyisa-nyisa dikit tuh, kayak nyisa banyak malah, nggak penuh-penuh tuh. So gue kayak, Bali kayaknya buat show stand up kayaknya masih kurang gitu dalam hati gue saat itu pas Cerita Cintaku yang pertama. Dengar desas-desus juga dari kanan kiri, musisi Indonesia juga susah di Bali. Bahkan masih sampai yang tahun ini salah satu musisi yang ngobrol sama gue di sini juga cerita, gue kemarin jualan di Bali juga susah, dia bilang gitu. Hampir di Cerita Cintaku yang kedua yang setelah COVID, kita nggak mau ke Bali tadinya. Iya, karena berangkat dari pengalaman story-nya sebelumnya. Akhirnya apa yang merubah? Kayaknya enak kalau sekalian liburan waktu itu. Bawa anak istri gue. Ya udahlah, kalaupun juga dikit ya nggak apa-apa. Kalaupun nggak habis banget ya. Nggak apa-apa karena paling nggak gue dapat liburannya. Nggak taunya habis. Yang sial. Di Cerita Cintaku yang kedua. Cerita Cintaku kedua. Habis, cerita sebelku juga habis, cerita sialku juga habis. Dan setelah momen pertama itu ke belakang seru banget Bali. Tapi bang, yang pertama lu bilang penjualan nggak bagus itu, lu bikinnya show-nya di bulan apa? Sama, Desember juga. Nah, gue lupa tuh. Sama. Kita selalu Desember. Tapi di awal. Nah, soalnya nih bang, ini juga memang ini yang gue dapat bang ya dari beberapa teman di Bali. Jadi memang di Bali itu ada hari-hari libur yang berbeda. I see. Hari-hari kalau nggak salah namanya nyebutnya hari adat atau hari apa gitu bang. Jadi ada upacara-upacara. Mungkin aja pada saat itu bentrok dengan hari-hari itu. Makanya ini sekarang kalau nanti mau bikin, mungkin lu juga akan bisa ngecek ke tim Bali.
di tanggal segini tuh ada hari apa nih? Yang kan kalau kita kan di kalender kita nggak kelihatan kan? Mungkin di kalender yang beragama Hindu atau apa gitu beda gitu bang. Itu bisa pertimbangan. Karena nggak melulu Sabtu Minggu itu pasti mereka free gitu maksudnya. Betul. Ada yang mesti ke Banjar, ke kampungnya, mesti ngapain upacara gitu-gitu bang. Oke. Tapi memang selalu kalau gue show di Bali itu gue bablasin buat liburan sih. Baru ya. Nah kecuali cerita cintaku pertama ya, gue nggak bawa Alea sama Anissa ya. Oh iya benar. Nah itu tapi abis itu ke belakang pasti gue gabungin tuh. Liburan dan show. Nah gue nggak tahu next show gue akan sama apa enggak. Ya. Karena belum tahu sih. Gue masih ngeramu-ngeramu juga kan buat show berikutnya. Next bukan di akhir tahun kayaknya. Cuman gue masih menimbang-nimbang sih. Takutnya kemarin yang datang ke Bali itu adalah yang pengen liburan juga. Ya. Jadi sekalian nonton gue gitu kan. Tapi yang menyenangkan adalah karena kita udah banyak bikin ya, udah 200 lebih ini, berasa gitu pertumbuhan, terutama dari cara kita ngelola show-nya ya. Itu berasa banget. Cerita cintaku pertama, kedua, cerita sebelku sama cerita sialku tuh mulai cukup rapi lah gitu untuk bikin semuanya. Terutama banyak perubahan juga. Kalau dulu tuh kita masih masukin handphone ke amplop. Ya, Lo ngalamin gak MC-in gua? Itu masukin amplop, terus kita nungguin mereka di seal-nya di segala macem. Habis itu baru gue lanjut mulai tuh. Nah, kenapa ada itu? Karena gue memang pernah mengalami beberapa kali kebocoran. Ada beberapa kota yang mereka videoin apa segala gitu kan. Terus kan materi gue banyak yang nggak pas lah kalau disebarin ya. Jadi akhirnya ya udahlah kita pakai sistem handphone masukin di amplop, amplop coklat tuh waktu itu kalau nggak salah. Kita sampai bikin prototype itu loh, yang apa? Pouch itu ya? Ya pouch. Itu di luar tuh ada tuh, gue lupa lagi namanya. Ada pouch di luar, orang kalau nonton stand up masukin pouch, dikunci. Gue sampai nelpon, Dave Chappelle pakai itu, Ali Wong pakai itu. Gue sampai nelpon orang bulenya pak yang punya perusahaan itu. Gue sampai telepon ngobrol sama dia tentang pouch itu. Iya, gue bilang gue mau bawa ke Indonesia. Lo emang kenal bang sebelumnya maksudnya? Nggak kenal. Terus gue email doang. Gue email di San Francisco tinggalnya. Gue inget tuh malam-malam gue telepon kayak jam 9 malam waktu sini, which is jam 9 pagi waktu sana. Jam 9 pagi lewat lah waktu sana. Gue nggak tahu ini emang karena bule tipenya kayak gini apa enggak ya. Tapi dia malah curhat dulu soal kehidupan malam dia, which is gue ngapain gue dengerin, gue juga nggak tahu. Nggak tahu gue. Terlalu personal, iya. Gampang akrab kayaknya. Iya benar-benar. Oh iya, gue kemarin tuh habis jalan-jalan, minum-minum lah sama teman-teman kita. Oke, kapan ngobrolin pouchnya gitu. Iya. Tapi gue nggak usah sebutin stand up komediannya lah ya. Tapi dia bilang salah satu stand up komedian yang gue layanin, begitu HP dimasukin ke pouch, hal pertama yang dilakukan si stand up comedian bilang ini cewek. Gue kan kasih tahu alasan kenapa HP lo masuk ke Yonder karena ini. Terus dia buka baju di panggung. Dia bilang gitu. Dia ceritanya gitu. Si orang bule itu. Gitu. Kok muka lo beda langsung? Iya. Pantesan lo kalau manggung nggak pakai kaos. Itu salah satu. Langsung nyebar gosip. Langsung nyebar gosip. Nah, tapi akhirnya nggak jadi karena dia kalau mau pakai Yonder, dia harus ngirimin semuanya bareng bule-bulenya dia bilang. Oh, satu paket. Iya benar, enggak jujur. Dia jujur banget gue. Bareng orang-orang gitu. Bareng orang-orangnya dia. Gue tetap harus datang dia bilang gitu. Kayak mau jalan-jalan deh gitu feeling gue. Iya benar. Anyway, akhirnya gue mau nyoba sendiri tuh masukin pouch segala macem. Ya pasti nggak sebagus teknologi dia ya. Tapi kita sempat nyari vendor, ya udah kita masukin pouch aja HP gitu-gitu. Cuman lama-lama gue ngerasa kayaknya udah waktunya deh gue bikin kesepakatan tidak tertulis aja sama penonton gue bahwa gue ngasih lihat materi ini pengen apa adanya depan kalian. Jadi jangan direkam ya gitu. Appeal gitu aja. Amplop-amplopan itu udah nggak ada lagi mulai dari cerita sebelku. Akhirnya lu yang gue titipin kan? Ya bang. Tolong jangan direkam segala macam. Dan ternyata nurut selama 2 special show. Nggak ada kenapa-napa gitu. Jadi gue happy banget. Jadi makasih juga nih buat yang nonton. Buat mungkin temen-temen. Penonton gue saling sepakat dan saling jaga aja gitu. Artinya itu keren banget sih. Dan akhirnya nggak perlu lah masukin amplop. Udah gue percaya lu sebagai penonton gue. Lu juga bisa percaya gue akan kasih yang terbaik buat lu gitu. Karena nggak ada yang ngerekam gitu. Which is, dan itu terjadi sampai cerita sialku gue happy banget. Gue akhirnya bisa buang si amplop semua itu. Amplop coklat masuknya udah nggak ada lagi. Bahkan gue nggak nutupin kamera tuh kayak di klub-klub kan? Iya di klub.
udah nggak ada lagi, udah saling believe aja sama satu sama lain gitu, just ke bawah sampai sekarang. Nah lo bawa keluarga katanya waktu itu. Jogja bang. Ngapain tuh? Liburan. Widih, nonton nggak mereka? Nggak boleh kan anak. Oh di bawah umur. Oh Jadi ke mall tuh, kan sampingnya mall tuh venue-nya. iya. Itu. Terus apa jalan-jalan aja udah? Jalan-jalan sate kelatak langsung. Oh ya makan segala macam. Makan. Kalau di luar kota, kalau lu suka kangen sama anak, gue ngeliat tuh berapa kali di airport tuh. Iya video call sama Sada. Video call mulu. Itu akal-akalan ibunya bang. Kenapa ibu? Biar tahu gue lagi di mana. Oh, ini anaknya kangen nih Iya, gitu. padahal mah udah di mana lu? Paling gitu, paling. Pancingannya gitu bang, pancingannya. Oh tahu nih. Kalau gue nggak bales chat, dia ngirim foto anak gue dulu. Baru gue bales. Bener pinter juga tuh. Sama kayak Anissa berarti ya. Caranya. Emang sama bang, emang sama. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini nggak dari anak lo, kayak kenapa sih setiap weekend bokap gue nggak ada? Karena anak gue suka nanya tuh kadang-kadang tuh. Nah kan Sada belum bisa, mungkin si Arum itu. Lu Arum gimana udah tuh. Oh nanya. Iya. Lu kan panjang juga ikut kita kan? Panjang bang. Itu apa nanyanya gimana tuh? Tahu sih dikasih pemahaman bahwa kerja papa tuh asik, kerja papa tuh di weekend biasanya. Nah dia Ngerti, tapi harus ada hari pembalasan. Ya. Yang dimana kita harus me time. Oh, di mana tuh? Hari itu. Pas kapan tuh? Weekdays. Oh, weekdays. Harinya nggak tentu. Kadang-kadang Senin, kadang-kadang Selasa gitu. Pokoknya waktu saya nggak ada jadwal aja bang. Berarti memang dikasih hari itu. Dikasih hari itu. Nah, gue susah kalau gue karena Senin sampai Jumat biasanya kan ini syuting podcast apa segala macam. Susah. Akhirnya gue banyak banget kehilangan waktu weekend itu sih. Alia sampai komplain bang. Alia udah pindah keluarga dia. Bikin surat terbuka. Kalau gue bawa ini bang, selalu bawa baju anak gue. Baju yang dia pakai sebelum gue berangkat, yang masih ada bau-bau ininya. Oh itu so sweet banget Keren, itu. Setiap gue mau berangkat bawa itu, karena anak gue kan kadang kalau kita tuh kadang berangkatnya pagi ya. Kadang kan duluan nih bang, Jumat. Kami kadang Jumat juga, kadang juga H-1. Nah kalau H-1 kan karena ngejar show pertamanya berangkat pagi tuh, dia masih tidur atau gimana gitu, jadi gue bawa. Pernah satu momen gue udah mandi, udah berisik lah segala macem, udah siap-siap. Pokoknya udah heboh lah bang persiapan. Dia tidur, tapi pas giran gue mau keluar dia bangun. Jadi kayak kok dari tadi momen berisik lu tidur aja gitu. Akhirnya main dulu. Untung sekarang rumah dekat sama bandara tuh. Jadi ajak-ajak main dulu sama ibunya juga. Nah kalau sama kayak Dani besokannya pasti kita pergi Selasa atau Rabu gitu. Karena juga Ulfa juga selalu. Nah kan walaupun gue keluar kota gitu, gue juga bilang ke Ulfa, tolong dong dikirim-kirimin foto-fotonya atau biar gue juga ngerti pertumbuhan ininya dia juga. Walaupun cuma sehari 2 hari bang ya. Tapi bener itu. Bener, gue tiba-tiba anak gue udah gede aja. Maksudnya iya bener-bener kayak anjir udah gede banget ya. Iya. Karena weekendnya gak ketemu pak. Betul bang. Iya. Weekendnya gak ketemu. Sabtu kita berangkat Jumat kan? Kalau Jumat kadang. Jumat. Iya Jumat. Oh bener Jumat. Ada satu momen bang, abang inget gak waktu di Bali? Yang Alia sakit tuh. Terus abang panik gitu. Oh iya. Itu gua ngelihatnya kayak gila sini Bang Radit sih. Itu sebelum show kan? Sebelum show bang. Alia sakit lah pas lagi di Bali. Itu gue sebelum naik panggung ngurusinnya karena panasnya sampai 38, 39. Betul. Terus kita mau bawa ke rumah sakit. Nah itu sebelum gue naik ke atas panggung itu. Betul. Tapi abis itu ya namanya juga main ya. Iya. Udah pakai topeng aja hilang semua udah. Begitu nyampe telepon lagi. Lu ada momen gitu gak? Pernah gak? Gua nggak ada sih momen. Ya? Tapi pas gua ngeliat Bang Radit kayak anjir gini ya ternyata ya. Gua sempat kepikiran tuh pas lo gelisah, apa gua bawain Dani Blues sejam ya gua bilang. Cuman kayaknya agak beda gitu. Materi bang. spesial lo. Materi spesial. Udah gantiin gua aja sekalian. Iya. Oh iya. Begitu lo naik, sorry Bang Radit kayaknya lagi nggak oke. Iya bener. Gua aja ya. Gua aja ya gitu. Paling di boykot gua bang. Kelamaan ini. Yang kayak gitu tuh Yono tuh. Kenapa dia Yono bang? Yono tiba-tiba suka panjang sendiri, suka bablas. Emang. Berapa kali dia Put ya? Pernah Over. Yono, nggak sering sih, yang sering Rais. Oh Rais yang suka over Yono tuh. juga Yono juga. Tetep Yono yang salah. Klasik bang, kurang ajar itu orang. Bener bang, parah. Oh Yono ya kita Dulu udah ya, cerita dulu menarik ya, ya? semasa dulu ya, semasa hidupnya bang ya. Iya bener. Cuman dia sosok ngerosting gua. Pokoknya dia ngerosting gua. Bang Radit tuh gini. Tapi abis itu nanti dia di belakang.
Maaf ya bang. Maaf Iya. ya. Wah, lu keren banget lu atas panggung. Gua Bener. bilang kayak gitu tuh anak itu. Iya. Terus ada lagi yang dia bilang, pokoknya dia ngasih klip dia ngomongin gua tentang bikin podcast 24 jam. Ngata-ngatain gua lah. Iya. Begitu dia naik, dia minta izin dulu. Iya. Bang Radit maaf banget ya bang gitu. Nah, lu perasaan Iya, ini lu kenceng cuek-cuek lu. aja, Iya. Dia itu yang ketika ngerosting lu bang, yang dia nggak, kan gue sering nonton tuh setiap udah turun kan. Iya. Pokoknya gini, kalau ada komika siapapun ngerosting lu lah ceritanya, itu tuh tipis bang, Oh gitu. ketawanya bang. Oh iya. Iya bang. Oke. Jadi mereka, nah kalau gue ngelakuinnya mungkin lu denger di Pekanbaru terakhir, gue ngerosting tapi gue balikin. Oke. Yang gue ngomong gini, tepuk tangan dulu nih buat Raditya Dika bla bla. Emang orangnya nggak tinggi. Oke. Tapi pencapaiannya tinggi banget. Nah orang langsung ini lagi. Oh, gitu. Iya kalau enggak tuh itu kan penonton. Karena kan tuh penonton lu bang. Iya. Dia tuh mereka mau ngeliat lu ngapain sih ngeliat Marsupilami. Iya. Iya. Lihat gawang bola gitu. Ngapain gitu. Tapi dia nggak tahu. Rais juga sering gitu. Pokoknya itu tipis pasti. Ketawanya tuh ya cuman permukaan aja. Iya benar juga sih. Benar juga sih. Jadi jangan coba-coba tuh. Tapi begitu roasting Yono rame banget. Karena orang nggak peduli. Tapi Yono hebat loh, dia mempersiapkan diri loh. Kenapa? Pakai kostum-kostum itu loh. Oh iya. Berapa kali? Itu closing cerita Sebelku. Iya, Malang. Di Malang. Itu ada cerita bang kita. Kenapa? Tanya bang Ajis tuh. Kenapa Waktu dia? di cerita Sebelku dia kan tampil masuk pakai lagu Blackpink. Oke. Terus dia joget sambil pakai baju militer. Oke. Nah pecah gila kan tuh bang. Oke. Terus kita sepakat ya bang, Yono lu mah bukan stand up, itu mah gimmick. Ya. Oh. Challenge dong, lu mau nggak bikin challenge? Heeh. Next show-nya lu materi tok aja, nggak usah pakai gimmick. Oh, digituin. Oke. Lagu masuk biasa aja, nggak usah pakai seragam. Oke, ditantang bang. Oke. Palembang terakhir pecah. Oke. Lagu biasa aja. Palembang cerita Sialku. Sial, oke. Lagu biasa aja, nggak pakai baju army, pecah banget. Oke, lucu tuh. Lucu, kenapa? Karena gue niruin Agus Buntung, sama gue bilang. Sama, dia masukin tangan, berarti itu gimmick-gimmick juga bang. Emang ngandelin gini. Iya, susah. Tapi yang penting terhibur. Terhibur. Orang terhibur. Bener. Pinter. Kalau makanan ada yang kalian ingat nggak? Gue ikan patin gue. Ikan patin yang di mana? Yang di Aston, Pontianak. Pontianak. Oh Anjir. iya. Ikan patin tuh gue. Gue pokoknya kalau ke Kalimantan gue nyari patin biasanya. Oh, yang Pontianak yang kita makan di luar, Hotel. kan? Hotel. Bukan yang di dekat hotel, bukan? Bukan dalam hotel kan? Bang, abang nggak ikut. Oh iya nggak ikut. Oh lo gak ikut ya? Nggak ikut kalau yang Itu gitu. pindang ya? Pindang patin ya? Aduh enak banget. Enak banget. Iya, betul. Patin. Lo ada yang Gua lo dua, ingat? Bang. Apa tuh? Pizza di Hotel Cirebon, sama seafood wajir, Medan. Seafood wajir. Seafood wajir. Ya, yang bersih Gue nggak ya? itu, Bang. Gue nggak ikut. Abang. Oke. Abang ikut Agem. Agam ikut. Agem kacau sih. Agem kacau. Raditya Dika, Chaos. seorang Chaos. Raditya Dika. Chaos. Kak Agem kayak datang gubernur. Ih, asli. Semua orang gelisah gitu. Itu Radit ya? Iya. Foto ya ampun, parah. Chaos. Agem Semua chaos. orang gelisah. Parah. Nyamperin. Gila. Seru tapi itu. Seru. Dua gua, pizza sama itu, seafood wajir. Pizza apa tadi? Pizza Hotel Cirebon, hotel apa? Cirebon sih? Aston. Aston. Iya, biasanya makanan hotel nggak terlalu gimana ya, tapi ternyata enak-enak juga Enak. ya. Kalau lo apa lo? Itu gue yang patin Banjarmasin ya. Terus yang di Pontianak tapi Palangkaraya, tapi yang di luar, Bang. Oke. Lu kan di hotel tuh, kita yang di luar itu makan. Rata-rata seafood sih yang enak. Yang enak-enak ya. Seafood. Lu katanya suka ngorok. Asli bang. Bang, Gimana sih? Benar. cerita sebelku, gue sebel bang, Beneran sebel. sama Beler. Kenapa tuh? Medan ya, di Medan. Iya. Udah mana? Gue belum tidur bang. Oke. Tang hari Jumat tuh kalau nggak salah. Iya. Jumat, Sabtunya rencana mau blocking. Oke. Dan kalau mau tidur duluan aja. Oke. Gue nanti nih tidurnya masih slow, main handphone lah. Salah gue. Harusnya gue tidur duluan. Pas dia tidur, buset ngoroknya parah bang, kayak orang balapan. Tapi balapan sendiri bang ya. Kalau Gak ada lawan. Enggak gimana sih kayak ada tersendat-sendatnya gitu nggak? Asli bang. Gue sampai gue geser dia. Kan katanya tuh orang kalau ngorok geser aja. Ini gue geser, lu gemes gitu. Pengen gue terbalikin aja kasurnya. bukan gemes itu mah bang. Tapi itu bener. Bener bang. Gua pernah. Gue pakai AirPod akhirnya. Gue pernah satu kamar sama orang.
ngoroknya kenceng banget. Terus karena katanya geser kan? Iya bener. Akhirnya gue geser, bener nggak kedengeran lagi. Karena udah jauh banget. Terlalu jauh ngegeser ya bang. Itu lu keluarin bang. Itu ngangkut itu mah bukan digeser. Tapi lo menyadari lo ngorok. Menyadari. Makanya gue di awal permission dulu bang. Bang Ajis. Oh lo permisi dulu. Iya bang, lu yakin tidur sama gue? Kata Bang Ajis, emang kenapa? Gue ngorok santai aja dan katanya. Oke dong gitu. Nah gue tidur nih bang. Menjelang malam. Bang gue tidur ya aman-aman. Bang Ajis nonton bola di handphone nih. Set. Tidur lah gue bang. Mungkin terdengar tuh riuh-riuh. Lo pernah ngerekam gak sih? Pernah bang. Kayak gitu persis. Iya. Oh kayak sirene ini ya. Kayak bencana alam ya. Kayak mode tsunami ya. Iya. Nah gue tidur aja kan. Nah jam 2:30 pagi gue kebangun karena pengen kencing. Oke. Bang Ajis masih di tempat yang sama bang, nonton bola. Belum kelar kali bolanya, gue bilang. Oke. Pagi-pagi pas mau sarapan masih di tempat yang sama. Kata gue, lu nggak tidur bang? Enggak, gue nggak bisa tidur. Berarti nggak tidur itu? Nggak tidur, gue udah sampai. Nah gue tuh, tapi ini jadi contoh. Gue selalu bawa obat batuk buat bawa tidur. Oke. Jadi kalau udah parah banget gue pasti minum. Biasanya gue minum 1 tuh ngantuk bang. Wah beler nih. Belum lagi nambah gue 2. Setiap sejam gue nambah nambah sendok. Ada kali 4 bang. Itu gue yaudahlah gue bela ya nggak apa-apa, gue begadang daripada ginjal gue kena minum dulu kan. Akhirnya gue diemin aja itu. Baru Dani bangun. Anjir lucu banget. Habis itu udah bingung nih mau ngapain. Gue belum tidur, dia udah kayak seger. Jadi kita makan aja yuk, makan. Pengen lagi ya. Belum tidur. Belum bang. Akhirnya kita cek sound. Gue tidur di belakang. Di belakang panggung. Belakang panggung. Jadi pas kita udah mau mulai ya, jam 11 gue ke belakang, gue tidur aja tuh. Tapi nggak dapat banyak itu. Ya cuman kan? jadi power nap ya lumayan lah bang. Tapi gue sikatnya abis show ke 1 tidur siang. dan lu jangan masuk ya. Iya. Lu kayak ini deh. Tapi kan malamnya lo ketemu dia lagi. Malamnya ketemu, Habis cuman itu, kan habis itu udah aman aja. Akhirnya gue duluan. Lo tidur duluan. Iya. Oh cara ngakalinnya gitu. Betul gitu bang. Makanya lo nggak mau sekamar sama Daniel. Nah sama Daniel. Kenapa? Tragedi bang. Kenapa Daniel. tragedi apa? Daniel nih konteks dulu ya. Ya. Jadi produser buat tim Munjelita, produser musik. Waktu di Bali, gua ngundang dia buat main bareng. Ya, nah, sekamarnya sama lu. Iya, betul. Terus apa yang terjadi itu? Gue nanya dulu ke Kak Puput, ini yakin gua sama Daniel? Iya yakin. Ya, gua jadi nggak yakin nih, gua bilang. Masuk ke kamar bang gua. Awalnya dia Baru ngomongin kenal nih, gitar. baru kenal. Halo Daniel, halo gitu. Gua belajar chord lah biasa. Asik. Ada musisi bang, gitaris gua, kata gua. Dia mau gitar. Dia mau gitar bang. Jadi main gitar. Main gitar. Terus, Kata gue ini B minor 7 gimana gue B bilang minor gitu. 7. Oke, terus. Diajarin sama dia kan. Sebelum ditato tuh bang ya. Nah. Oh iya kan. Nanti kita ceritain Nanti cerita. lucu banget. Terus. Daniel tidur bang malamnya, tapi tidurnya imut banget. Oh gini dia. Gini tuh. Iya lagi ingat banget itu. Kenapa dia tidur? Dia tidur di pakai selimut. Ketika gue ke kamar mandi, buka pintu, dia kebangun. Oh, Jadi orangnya sensitif. gampang ini light sleeper namanya itu. Ya, gampang bangun kalau ada suara-suara. Kata gue pintu aja dia bangun, apalagi suara gua ya gue. Orang ngorok ya. Ngorok ya, wah gue kasihan kan Daniel capek. Oke. Akhirnya gue itu nggak tidur bang. Oke. Gue Karena lo kasihan. gue kasihan. Anjir lucu banget. Lucu banget. Gue kasihan bang. Akhirnya gue pesen Gojek ke kafe daerah deket hotel itu. Terus Gue nongkrong di kafe sampai subuh. lo nggak tidur sama Nggak sekali? tidur sama sekali. Bang, gak usah kaget bang, kan gue udah pernah juga. Gara-gara dia. Gak usah kaget bang. Nggak, tapi Jadi- kan bedanya dia nggak enak. Lo yang nggak, karena lo nggak enak. Iya. Emang lo yakin kalau lo ngorok dia bangun? Lah pintu aja bangun. Oh iya bener sih. Jadi kan emang karma tuh nggak akan datang langsung bang. Ada beberapa menunggu waktu. Nah ini karmanya Beler. Iya. Terus lo gimana caranya lo fresh? Nih, gue pulang subuh 4:30 bang. Oke, 4:30 lo pulang. Gue tidur nggak apa-apa dah, gue ngeganggu sedikit. Toh dia juga pagi sarapan gitu kan. Oke. Nah pas gue tidur pagi-pagi bener nggak ada tuh Oke. Daniel. Sarapan ke bawah, gue susul Daniel. Lu sarapan dari jam berapa? Jam 6 bang. Uset kata gue jam 6 ya. Kata gue, lu kebangun kali gara-gara gue ngorok. Enggak bang, aman bang katanya. Dia nggak enakan juga bang. Oh, Gitu. tapi dia cerita akhirnya ngaku karena ngorok bangunnya. Enggak, Oh, masalahnya dia kan orangnya ini ya bang ya. Emang nggak nggak enakan juga. enakan. Nah di hari itu Yono dateng. Heeh. Nyusul abang ke Bali.
Oh benar, karena mau nonton dia. Iya, mau nonton. Mau kasih kado dia katanya. Carmuk Yes. bang, carmuk gitu. Ya, carmuk. Ya kan emang gak ada kan? Iya. Iya. Gigi semua. Gigi semua. Gigi semua. Dia buka kamar di hotel yang sama. Yono Bakri. Oke. Ini ada histori sebelumnya sama Yono. Yono juga keberatan tidur sama gue bang. Ya Allah. Karena dia Yono tuh gigi. Iya, Yono Gua tuh. ngorok. Tuh, Yono kalau tidur giginya bunyi. Bunyi bang. Yang bener loh. Ya Gue baru tahu. Itu gue di Samarinda kan sama dia tidurnya. Gerak sendiri atau? Bukan. Yang apa germet-germet gitu bang. Oh ini grinding. Iya. Itu pas dia tidur di Bali, ketua adat sampai nelpon ada bunyi apa itu? Nyampe ketua adat. Sampai ada pecalang tiba-tiba ngecek. Nah Yono tuh nggak bisa tidur sama gue bang. Terus dia tahu, lu tidur sama siapa bang? Sama Daniel. Lu kalau mau ngopi sama nongkrong mah di kamar gue aja. Oke. Oke Yon. Ingat ya, ngopi dan nongkrong. Oke. Malam-malam gue ke kamar Yono bang ngetok sambil gue koper. Oke. Mau pindah. Iya. Karena lo takut bangunin Daniel lagi. Iya. Oke. Kata Yono, ngapain bawa koper katanya gitu. Gue cuma ngajak nongkrong, jangan lo tidur di sini juga. Terus akhirnya lo dibuang tuh, nggak dibolehin tuh. Akhirnya gue tidur di kamar Yono. Sebelum tidur Yono ngecas earphone. Oh. Itu ritualnya. Tapi ngaruh kalau pakai AirPods kalau ada dia. Ngaruh. Oh, Cuman kan ngaruh. kalau lagu kan ada jeda bang. Ya kan? Ya sama aja gitu nggak ngaruh. Soalnya gini bang, gue sampai ada tuh tonton apa? Kalau ada anak gue mau tidur, kita nyetelin tuh tanpa gambar. Ada Kiates Piano apa gitu namanya. 1 jam full di YouTube. Gue dengerin. Cuman apa tes piano? Judulnya Kiates Piano. Kiates Piano. Ya, Oke. official. Jadi isinya tuh keyboard, instrumen, suara-suara atmosfer inilah hujan, daun. Ada tuh tidur gue. Cuma kan dia ada berhentinya. Terus masa tiba-tiba teng neng neng. Kan nggak enak ya. Gitu. Jadi tetap Ganggu aja ya? nggak ngaruh. Neneng kok gitu ya. Iya, si Beler. Nah, habis itu gue jadi gue juga makasih buat teman-teman Ekresa akhirnya mengerti. Jadi gue pas nextnya gue tidurnya dipilihin sama yang nggak ngorok. Oke. Sama bro. Nah dia sama siapa Put? Sama Devano. Oke. Ngorok juga. Oh udah cocok. Sama-sama ngerti. Sama-sama paham. Berarti tidurnya saling-saling gitu dong? Iya. Tidur kebangun gitu kan? Saut-sautan. Tergantung siapa kan? Iya. Enggak bang, gua sama Devano ke kafe bareng-bareng. Gak usah tidur dah no, lu. Kita gak bisa tidur nih. Anjir. Dia abang Haji ada cerita Daniel Tato. Oh Daniel. Dia kan ternyata adik kelas gue di IKJ. Oke. Cuma jauh banget. Jadi emang gak pernah ketemu. Akhirnya kita ngobrol. Terus gue ngerti kalau anak IKJ ketemu senior itu nggak enakan. Oh. Jadi gue manfaatin tuh. Selama di Bali gue mop terus. Lu siapa nama lu? Ini bang, ini. Lu kerja apa? Dijelasin panjang. Ya nggak usah panjang-panjang, so asik lu. Gua jadi mentalnya kita cuman bercanda-bercanda bang. Iya. Satu momen kita pergi dan ya. Pergi beli oleh-oleh lah. Bang, ntar gue cabut duluan. Jadi cuma sampai lobi. Mau mana? Mau NATO. Ah, kok NATO di sini? Iya, gue pertama ke Bali. Terus hubungannya? Iya, karena gue pertama ke Bali, gue pengen NATO. Oh, berarti ntar lo kalau ke Medan NATO juga. Enggak, Bali aja bang. NATO lah dia. Yang itu Alpha Omega. Alpha Omega itu. Kenapa di situ? Gue bilang karena gue gitaris. Udah jadi. Udah jadi. Pas udah ini. Pas gue bilangin coba mana tangannya begini kan dia. Oke begini lurus. Coba lu pura-pura main gitar ya miring gitu. Dia langsung ya iya lagi miring gitu. Nggak simetris bang. Iya benar. Nggak simetris. Itu dia kepikiran tau. Nggak itu beneran dia kepikiran. Gara-gara Bang Ajis. Tapi dia selalu kayak enggak lah Bang Ajis bercanda lah. Tapi matanya kayak bercanda nggak gitu. Tiap kali ketemu gue tuh enggak lah itu bercanda lah. Tapi gini. Terus kan kadang dia main gitar kan abisnya gini. Dia jadinya agak biar Daniel lucu banget Daniel. Iya. Lucu. Oke. Lu ketinggalan kereta di Semarang. Ke Semarang. Gimana tuh? Iya ke Semarang. Untung itu H-1 bang. Jadi lo bisa ngejar kereta berikutnya. Iya. Tapi tumben banget. Ya lu tau gue bang disiplin gue orangnya. Asik. Ya bener dan ngorok. Ya bener. Disiplin dan ngorok dan. Kenapa kok bisa ketinggalan kereta? Untung di H-1 itu. Jadi itu jadwal keretanya pagi banget. Gue kan begadang tuh malamnya ada. Gak ada sekamar sama siapa. Begadang lagi. Kata gue lu Devano ngapain ke Bogor gue bilang.
Subhanallah bang. Kangen. Ada kerjaan. Kerjaan. Mau tidur takut bablas, nggak tidur ngantuk ntar di jalan. Karena kan gue nyetir tuh, naruh mobil di Gambir. Terus istri gue bilang tidur aja, dapat sejam juga lumayan daripada kamu kenapa-kenapa. Tidurlah gue sejam bang. Ternyata bablas, karena alarmnya bunyi tapi nggak kedengeran. Oh, ketutupan ngorok lo kali. Bisa jadi. Terus akhirnya panik dong, bangun kaget dong. Telepon udah ada 19 tuh panitia. Kata gua, Kareni, wah Puput, waduh kata gua, ketinggalan kereta nih. Untung H-1 bang. Langsung gua pesen segala macem naik kereta. Itu gua tau dari mana ya? Dari kalian ya di sana ya? Bang, Dani Beler ketinggalan kereta. Wah, terus gimana gua bilang? Untung H-1. Untung H-1 bang. Berarti nyampainya jam berapa tuh? Nyampainya siang. Oh, nyampainya siang. Iya, siang jam 2-an lah. Siang di H-1-nya? Siang di H-1. Oh ya aman. Tapi deg-degan juga kita ya berarti ya? Deg-degan bang. Takutnya kan nggak ada kereta atau apa. Sama kayak waktu gua mau terbang ke Malang. Terus ada erupsi. Oh iya. Wah, gua langsung beli tiket ke mana Surabaya apa segala macam. Gua udah siap semua tuh kalau ada apa-apa tuh. Nggak taunya penerbangannya dialihkan ke Surabaya. Terus gue refund aja yang gue beli itu Garuda tuh. Iya benar. Oke. Wah seru banget ya. Ini nggak berasa ya udah cukup panjang juga kita ngobrol. Cerita Sialku sudah selesai. 61 show, 21 titik, 40.000 lebih penonton, dan udah kelar semuanya. Dan sekarang saatnya digital downloadnya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang pengen beli digital downloadnya, pre-ordernya tuh baru aja dibuka. Jadi silakan langsung ke raditya-dika.com/ceritasialku. Itu di sana bisa beli. Dan 100 pembeli pertama nanti dapat bonus kaos. Oke. Full bang, tanpa edit. Diedit tanpa cut, maksudnya uncut gitu. Enggak. Dia ada yang diedit juga. Tetap karena kita gabungan berapa show ya? Beberapa show lah. Sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Sama kayak tahun sebelumnya. Iya. Dan tetap kalau mau full experience ya pasti harus nonton langsung. Betul. Karena yang bener-bener apa adanya kan di off-air show. Yes. Oke, next buat lu apa? Dani Blues akan muter ke 4 kota bang. 4 kota kemana aja? Bandung, Jogja, Surabaya, Bogor. Oke, lu apa nextnya Jis? Gue doain Dani Blues lancar di 4 kota bang. Lu belum tertarik spesial ya? Belum bang. Belum. Bukan belum tertarik, maksudnya nanti gue takut kepecah ngurusin stand up fest dulu. Karena masih ada stand up fest ya? Iya. Tapi keinginan bikin spesial ada? Ada banget. Ada banget. Ya gara-gara lu ya maksudnya kalian berdua ada rasa kok gue bergaul doang sama para stand up comedy bikin spesial, kok gue nggak spesial gitu. Gue pengen spesial juga kayak mereka bikin gitu. Pengen juga ya. Belum tahu kapan? Kayaknya tahun depan insya Allah. Oke, siap. Oke, makasih semua yang udah datang ya. Makasih yang udah nonton. Dadah.